Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, kelompok 5 Hukum Bisnis, Pasca Sarjana Universitas Samratulangi Manado, dalam mata kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dengan dosen pengajar dari Dr. Mercy Maria Magdalena Satellite, Sarjana Hukum Master Hukum. Dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami yang terdiri dari Priska Watung, Steve Masi, Immanuel Arungtiku, Christian Singal, Roger Hermanus, dan Olive Hasibuan. Kelompok kami akan membahas materi tentang pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Kita masuk ke dalam pendahuluan dan akan dibawakan oleh Saudara Immanuel Tiku. Dipersilakan. Pendahuluan, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut bersekuensi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, seluruh kebijakan perilaku dan aktivitas apapun manusia di Indonesia harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Sifat imperatif atau memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Namun apabila kita lihat, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu memaksa masyarakat untuk menaati hukum secara sungguh-sungguh. Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih formalitas semu, sehingga masih situasional, kondisional, dan relasional. Padahal hukum seharusnya ditaati kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Beberapa fenomena ketaatan masyarakat terhadap hukum masih semu, antara lain masih banyaknya pelanggaran lalu lintas, sulit membayar pajak, sulit melengkapi surat kendaraan bermotor, terjadinya peristiwa korupsi, masih sering terjadinya tawuran antar masyarakat, dan sebagainya. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih formalitas tersebut adalah adanya dan berkembangnya warga negara Indonesia yang belum memiliki tanggung jawab mewujudkan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini bersekuensi pada belum terwujudnya warga negara yang baik. Secara mendasar, rendahnya atau kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut dikarenakan masyarakat belum memeluk hukum atau belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat belum mengerti makna setiap peraturan hukum. Bahkan ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan hukum tertentu dan dapat menyatakan bahwa banyak pelanggaran terhadap hukum oleh masyarakat bukan disebabkan oleh kesengajaan. Negara berkewajiban memberikan pengetahuan tentang hukum dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum harus dilakukan dalam seluruh lini kelompok masyarakat secara formal maupun non-formal. Adanya kesadaran hukum ini selanjutnya akan menumbuhkan ketaatan masyarakat pada semua norma, termasuk norma hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Ketaatan masyarakat kepada norma-norma termasuk norma hukum yang berlaku merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Kak Christian Singal. Kak Christian, dipersilakan. B. Pembahasan 1. Pendidikan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, to respect, dilindungi, to protect, dan dipenuhi, to fully. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Darwis R. merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia sebagai berikut. 1. Status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini. 2. Efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini. 3. Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini. 4.
perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta. 5. Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum. Berdasarkan pendapat Darwis tersebut, dapat menyatakan bahwa pendidikan hukum akan mampu menumbuh kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat apabila kelima hal tersebut dalam realitasnya bersifat positif. Pertama, status hukum jelas, yaitu dari masyarakat, untuk masyarakat, dan diproses oleh wakil masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada nilai hukum positif yang berlaku, yaitu bernilai untuk kesejahteraan. Kedua, pendidikan hukum melalui jalur formal harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar semakin efektif dan efisien meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan hukum salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap materi dan metode pendidikan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan hukum dan pertemuan lokal, regional, bahkan nasional untuk membahas rekonstruksi materi dan perangkat pembelajaran beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang mendukung pendidikan hukum. Keempat, perlunya pengembangan pendidikan hukum yang semesta, yaitu pendidikan hukum yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi oleh beberapa pendukung secara kolaboratif. Kelima, diperlukan kreativitas dan inovasi dari para pengampu pendidikan hukum untuk selalu mengkaitkan teori dengan fenomena-fenomena yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Kak Roger Hermanus. Kak Roger, dipersilakan. 2. Kesadaran hukum. Menurut Scholten dalam buku oleh Neneng Tripuspita, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum dan apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Dapat dinyatakan kesadaran hukum merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada pengertian dan pengetahuan, tapi lebih diutamakan kepada sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Sedangkan Sukamto S. menyatakan kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pendapat Sukamto S. ini memperkuat bahwa kesadaran hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, yang dipatuhi dan dijalankan sebagai suatu keharusan demi terciptanya ketertiban. Menurut R.M. Williams Jr. dalam Sukamto S., nilai-nilai yang ada di masyarakat yang menentukan kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan kebutuhan utama dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Steve Masih. Dipersilakan. Pembahasan ketiga, model pendidikan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum secara formal memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan hukum harus mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mentransfer pengetahuan hukum dan nilai-nilainya kepada masyarakat sehingga terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, maka beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Darwis perlu diperhatikan. Dua hal penting yang akan secara lebih khusus dibicarakan dalam paparan ini adalah perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini, dan perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta. Peninjauan yang kritis terhadap isi dan metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalankan perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan hukum. Isi pendidikan hukum menurut Ramli dalam bukunya Suparman harus memiliki beberapa karakter sebagai berikut. A. Pendidikan hukum harus berdasar pada falsafah Pancasila. B. Pendidikan hukum dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan C. Pendidikan hukum tidak bersifat diskriminatif. D. Pendidikan hukum harus mengandung partisipasi
dan membuka akses setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, isi pendidikan hukum atau materi pendidikan hukum harus berdasarkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan hukum harus mampu sebagai media mewujudkan tujuan negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan hukum diberikan kepada seluruh warga negara, dan pendidikan hukum harus melibatkan seluruh warga negara. Materi atau isi pendidikan hukum seharusnya merupakan materi yang berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian diolah oleh para ahli hukum dengan menggunakan logika dan metode yang benar dan objektif. Materi pendidikan hukum juga dimungkinkan berasal dari pihak pemimpin atau penguasa, namun harus didukung dengan sosialisasi secara intensif, sehingga masyarakat betul-betul paham dan menerimanya dengan apa adanya. Materi pendidikan hukum yang demikian diharapkan akan mampu mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu masyarakat yang sadar akan hukum. Sedangkan apabila dilihat secara realistis, materi dan isi hukum Indonesia belum merupakan paduan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dengan ide-ide dari para pemimpin atau penguasa. Hal tersebut secara tidak langsung berkonsekuensi pada tujuan pendidikan hukum yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Perlu diperhatikan dalam pendidikan hukum adalah metode pembelajaran efektif. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Secara umum, pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau pendidikan tinggi. Namun, pendidikan yang bertujuan lahirnya manusia yang cerdas dalam aspek mental, intelektual, maupun spiritual harus dilaksanakan secara berkelanjutan, di mana saja dan oleh siapa saja. Dalam teori pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan baik formal maupun non-formal adalah pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan kita tiba di kesimpulan, dan kesimpulan akan dibawakan oleh Kak Olive Hasibuan. Kak Olive, dipersilakan. Kesimpulan pertama, OJK dalam pengawasannya terhadap perusahaan asuransi di Indonesia berawal dari permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang memunculkan tindakan moral hazard belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang terganggu. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, khususnya perusahaan asuransi, memiliki tujuan sesuai pasal 4 Undang-Undang OJK. Kemudian OJK dalam pengawasannya terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam pasal Undang-Undang OJK yang mengatur secara khusus pengawasan OJK terhadap asuransi, dan ditambahkan juga dalam pasal 9 Undang-Undang OJK, di mana memuat wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya. Kedua, kasus gagal bayar polis yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya Persero tentu tidak lepas dari peran otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan terima kasih.